seller Shopee yang ngeluh dan bingung semenjak Shopee menghapus iklan manual. Dan sekarang semua seller dipaksa untuk pindah ke GMV Max. Katanya sih iklan GMV Max itu lebih simpel ya. Tinggal jalanin aja iklannya, tinggal evaluasi ROAS-nya. Tapi kenyataannya masih banyak banget seller yang bingung dan nggak ngerti harus kayak gimana tentuin target ROAS-nya. Ada yang bilang ROAS itu harus gede, harus di atas 10. Ada juga yang bilang ROAS 4 nggak apa-apa, udah yang penting jalan dulu. Terus yang bener yang mana? Nah, di video kali ini saya akan bantu jelasin ke teman-teman sesimpel mungkin biar teman-teman tuh ngerti logika dasar ROAS itu seperti apa. Bukan sekedar ikut-ikutan angka ROAS orang lain. Kita akan bahas 3 hal penting di sini. Yang pertama, apa itu ROAS dan bagaimana cara hitungnya, ya kan? Yang kedua, kenapa target ROAS setiap produk itu beda-beda ya, tergantung margin dan struktur harganya lah, cost structure-nya. Terus yang ketiga, gimana cara nentuin ROAS minimal atau break even-nya agar iklan kita itu nggak boncos. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis, siapin kertas, langsung praktek kalau bisa biar bermanfaat video ini. Oke, apa itu ROAS? Pertanyaan buat teman-teman yang masih asing sama yang namanya ROAS. Jadi misal ya teman-teman iklan 100.000. Dari iklan 100.000 ini teman-teman hasilin omset 1 juta. Nah, ini yang namanya ROAS. Apa? Return on ad spend. Alias apa? Berapa kali returnnya dari ad yang kita spend. Itu. Berarti kan ini ROAS-nya berapa? Returnnya berapa? 10 kali, ya kan? Iklan 100.000 hasilin omset 1 juta. Returnnya 1 juta. Alias apa? 10 kali dari ad yang kita spend. Jadi satuannya ROAS itu kali ya teman-teman ya, bukan persen. Kali ya, bukan persen. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Misal contoh, kita punya omset katakanlah 100.000, katakanlah produk kita harganya 100.000, omsetnya 100.000. Oke, budget iklan kita misal 10.000 ya, dari profit 20.000. Jadi 100.000 ini profit 20.000, budget iklannya 10.000. Artinya apa? Omset dibagi budget iklan 100.000 dibagi 10.000 sama dengan 10. Berarti target ROAS-nya teman-teman itu di angka 10 ya teman-teman ya. Dan BEP ROAS-nya 100.000 dibagi profitnya 20.000 dan BEP-nya 5. Artinya 100.000 dibagi 20.000 sama dengan 5 kan teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau ROAS-nya teman-teman tuh di angka 5, bahkan di bawahnya, artinya teman-teman habisin uang 20.000 lebih untuk ngasihin omset 100.000. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita mungkin langsung praktek aja ya teman-teman ya. Oke, jadi aku udah nyiapin template kalkulator ROAS buat teman-teman free ya teman-teman ya. Bisa cek link yang ada di bawah ini, di bawah video. Dibuka aja di PC atau laptop teman-teman masing-masing. Jangan lupa ketika sebelum pakai, karena ini masih saya proteksi, teman-teman duplikat aja filenya di Google Drive-nya teman-teman masing-masing. Buka aja menu file buat salinan di sini ya, biar bisa diedit ya teman-teman ya. Nanti di save di Google Drive-nya teman-teman sendiri. Nah, setelah itu teman-teman bisa diedit di sini. Yang bisa diubah itu yang ini ya teman-teman ya. Saya tandai yang ubah di sini, ubah di sini. Ini yang bisa diubah ya teman-teman ya. Selain itu jangan diubah-ubah ya. Oke, kita hitung dari sisi pertama HPP sama harga jualnya dulu. Misal teman-teman produk A, teman-teman ada punya varian 1, 2, 3 misal ya teman-teman ya. Ada 3 varian. Oke, di varian ini misal teman-teman harganya katakanlah di angka 15.000, misalkan 15.000 gini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jualnya di angka berapa? Katakanlah 36.000, katakanlah kita asumsikan 36.000. Pastikan ini udah riset market ya teman-teman ya. Dengan harga jual segini worth enggak untuk dibeli. Artinya apa? Teman-teman ketika ngasih harga pastikan udah ngerti kompetitor dengan value yang sama atau value di bawah kita, harganya itu di atas kita atau di bawah kita. Misal teman-teman itu jual harga lebih mahal, ya tentunya teman-teman punya value yang lebih bagus daripada kompetitor ya. Atau teman-teman pengen kompetitornya itu orang yang katakanlah produk yang udah gede nih, udah penjualannya udah banyak nih, dengan harga 36.000. Nah, teman-teman pastiin punya value lebih ya daripada kompetitor ya, pastikan ya. Karena kalau dengan value yang sama, harganya sama, mesti orang-orang mesti bakal lari ke kompetitor. Jadi pastiin teman-teman udah riset marketnya seperti apa ya, di harga berapa teman-teman berani jual kayak gitu. Nah, untuk masalah pajaknya di sini ya teman-teman ya, masalah pajaknya di sini. Nah, karena di Shopee itu sekarang tuh banyak pajaknya, ada biaya perpesanan teman-teman 1.250, dan juga kategori produknya apa teman-teman. Karena setiap kategori produk itu beda-beda ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman kategori produknya ini katakanlah 15.000 ini katakanlah fashion, karena banyak fashion ya. Coba kita cari Ctrl F aja. Teman-teman tinggal diklik aja ini admin Vistar Mall, diklik aja, ini kan ada linknya, nanti buka ke sini kan. Nah, teman-teman cari aja katakanlah Ctrl F, ketik Ctrl F, terus teman-teman cari katakanlah daster gitu ya misal ya, daster.
Oke, misal pakaian wanita daster. Oh, ini di kategori apa? Ternyata di kategori B ya teman-teman ya, di kategori B. Oke, kalau kategori B itu pajaknya berapa persen? Teman-teman bisa diklik aja ini rincian biaya admin. Oke, oh ini kategori B teman-teman non star atau star atau mall, karena pajaknya beda-beda. Kalau teman-teman itu star, katakanlah star atau star plus ya, misal ya. Kategori B, nah biaya admin finalnya berapa ini? Berarti 7,5. Nah, teman-teman copy aja di sini. 7,5 ya, teman-teman ya. 7,5 mana tadi? Nah, 7,5 ya, 7,5. Oke, sorry. Nah, gini aja. 7,5,5. Nah, misal 3 variannya sama-sama daster misal. Nah, ongkir ekstranya ada enggak? Nah, teman-teman aktifin enggak ini ongkir ekstra? Teman-teman bisa cek ya, teman-teman ya. Ongkir ekstranya nyala atau enggak? Teman-teman bisa dicek di sini. Ini promo ekstranya diklik aja ini. Ya, diklik aja teman-teman. Nanti muncul ongkir ekstranya nyala apa enggak gitu. Nah, ongkir ekstranya nyala teman-teman nih. Nyala ya. Nyala. Promo ekstranya ini juga nyala. Teman-teman bisa cek promo ekstra maupun gratis ongkir ekstra di link yang ada di sini. Promo ekstra diklik aja. Nanti muncul dashboardnya teman-teman. Pastikan udah login. Nanti nyala apa enggak dua fitur ini gitu. Kalau memang nyala ongkir ekstranya, coba teman-teman bisa dibuka aja di sini. Nah, dibuka aja biayanya berapa untuk gratis ongkir ekstra. Nah, tadi dicari lagi Ctrl F ya teman-teman ya. Daster kita enter. Daster pakaian tidur, pakaian wanita, pajaknya berapa ini? 5,5 ya teman-teman ya. 5,5. Teman-teman bisa copy di sini. Udah 5,5. Oke, 5,5 semua. Nah, terus promo ekstranya nyala apa enggak? Kalau pun nyala, teman-teman bisa cek di mana ya? Admin fee mall tadi, yang mall tadi teman-teman. Di yang bawah ini ada. Nah, ini promo ekstra itu 2% ya teman-teman. Sekarang di angka 2%. Untuk per sekarang tanggal 22 Oktober ya. Berarti 2% ya teman-teman sekarang ya. Di angka 2%. Udah dimasukkan di sini semua. Oke, masuk ya kan? Nanti ketemulah di sini. Nah, gross profit teman-teman di angka berapa? Oke, coba misal kita masukkan lagi ya varian yang lain. Misal di angka 17.000. Misal ini harga jualnya di angka 38.000 gitu misal. Misalkan aja lah. Satu katakanlah agak mahal lah. Misal di angka 55.000, jualnya di angka katakanlah 89.000 gitu. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Misal produk B lagi katakanlah di angka 100.000, 150 maybe atau 100.000. Oke, harga jualnya di angka katakanlah 150. Oke, tipis banget nih. 190 lah. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, atau 150 aja nggak apa. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika teman-teman ngasih harga jual, pastikan teman-teman itu ngelihat gross profitnya berapa persen. Nah, kalau bisa di era serba ngiklan sekarang, nggak jalan sekarang, itu pastikan gross profitnya teman-teman. Kalau aku KPI ku standarku minimal tuh di angka 30% ya teman-teman. Kalau bisa minimal. Bahkan mentor-mentor yang lain tuh ada bilang sampai 50% minimal, 60% kayak gitu. Karena memang sekarang kompetisinya ngeri banget teman-teman. Jadi pastikan teman-teman riset produk yang profitable gitu ya. Kalau saran saya di atas 30%. Kalau di bawah 30% gimana Mas? Ya terserah, cobain dulu aja nggak apa-apa. Cobain dulu aja. Gimana rasanya boncos, gimana rasanya ngiklannya mahal, cobain dulu aja nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau bisa di atas 30% gitu. Nah, ini kan kelihatan nih gross profitnya di angka berapa, teman-teman ya. Gross profitnya di angka berapa? Ada yang 39%, 37%, ada yang 21%, ya ada yang 19%. Ini ada agak-agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau untuk iklan, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja nggak apa-apa. Nah, terus teman-teman di sini tentuin budget iklannya teman-teman tuh berapa gitu. Nah, kalau saya biasanya ya teman-teman ya, biasanya dari gross profit ini kan gross profitnya ya, profit kotornya ya teman-teman ya, itu aku biasanya tak bagi dua. Biasanya tak bagi dua ya kan, tak bagi dua itu untuk budget iklan gitu. Artinya apa? Ini iklan sama profitnya tuh sama gitu. Apa nggak kebesaran Mas? Terserah sih teman-teman. Kalaupun mau di bawahnya atau di atasnya juga nggak masalah. Lebih banyak ataupun sedikit nggak masalah gitu. Nah, ini bukan sebuah patokan yang pasti gitu ya teman-teman ya. Bebas teman-teman. Ikhlasnya itu di angka berapa ya teman-teman ya. Budget untuk iklan satu produk terjual ya teman-teman ya. Ingat, satu produk terjual. Ini bukan budget harian, tapi budget iklan satu produk terjual
Jangan salah ya. Ini satu produk terjual tuh budgetnya berapa? Seikhlasnya. Anggaplah ini tuh ikhlas sedekah ke Shopee. Gitu. Oke. Nah, dari sini ketemulah teman-teman. Nah, target ROAS-nya di angka berapa? Nah, target ROAS di angka berapa? Rugi ROAS-nya di angka berapa? Artinya apa, teman-teman? Nah, ini targetnya, ini ruginya. Ketika teman-teman tuh iklan, jangan sampai iklannya teman-teman tuh di bawah rugi ROAS. Gitu. Jangan sampai di bawah rugi ROAS. Pastikan teman-teman itu kalau bisa di atas jauh gitu ya. Kalau bisa di atas jauh, bersyukurlah teman-teman gitu. Jadi jangan sampai di bawah BEP ini. Misal ya teman-teman ya, katakanlah ya estimasi, misal teman-teman ketika pasang iklan nih ya kan, produk satu varian satu misal gitu. Oh ya Mas, misal aku ada produknya beberapa varian, target ROAS-nya beda-beda, gimana Mas? Kalau saran saya mending teman-teman pakai varian yang paling laris ya teman-teman ya. Pakai varian yang paling laris. Misal teman-teman varian paling laris di varian 2, yus pakai varian 2 aja, target varian 2 aja gitu. Target ROAS-nya ini, rugi ROAS-nya ini kayak gitu. Target ROAS ini sesuai dengan budget iklannya teman-teman. Misal semakin besar budget iklannya teman-teman, misal ya ini ya, katakan di angka 8.000, ini kan 7.000. Target ROAS-nya di angka 5 kan. Misal teman-teman target ROAS-nya di budget iklannya katakan di angka 9.000, teman-teman naikin. Nah, target ROAS-nya bisa turun, teman-teman. Artinya apa? Iklannya semakin mahal, semakin banyak gitu. Atau kemahalan Mas, itu kemahalan, misal aku pengennya di angka 5.000 aja Mas, boleh nggak apa? Nah, targetnya di angka 7 teman-teman, kayak gitu. Paham ya teman-teman ya, gitu. Misal di angka 5.000, oke lah di angka 5.000 kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman tuh iklan, katakanlah ya misal ya teman-teman pasang ROAS di angka ini, misal teman-teman di angka ini. Nah, ternyata setelah ngiklan ya teman-teman ya, misal nih ya teman-teman ya, setelah ngiklan teman-teman dapat ROAS, katakanlah dapat ini misal produk varian yang kedua, BEP ROAS-nya di angka 2,7 gitu misal. Ini ruginya di angka 2,7. Ternyata setelah teman-teman tuh ngiklan, nah hasilnya ternyata 11 Mas, berarti bagus. Atau hasilnya ternyata 5 Mas, berarti masih bagus, itu masih untung teman-teman ya. Jadi nggak ada istilahnya ROAS rendah itu artinya jelek Mas, ROAS itu harus di angka 10, enggak. Itu semua tergantung dari apa? Tergantung dari gross profitnya teman-teman. Semakin tebal gross profit, semakin leluasa teman-teman iklan. Dengan ROAS rendah pun teman-teman masih aman kayak gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya, tak bilang lagi, nggak ada istilahnya target ROAS yang bagus tuh harus di atas 10, nggak mesti, tergantung dari profit teman-teman ya, gitu ya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Jadi ketika lihat ROAS-nya jelek ini di bawah 10 semua, wah kayak gitu boncos, nggak mesti ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngitung, misal ya teman-teman ya, katakanlah nih ketika teman-teman ngitung nembak target ROAS di angka 9 katakanlah. Nah, ternyata estimasi hasil ROAS-nya, katakanlah hasil ROAS-nya di angka, ternyata hasil ROAS-nya di angka 8,1 Mas. Nah, artinya ketika hasil ROAS teman-teman tuh 8,1, itu iklannya itu 10.900 teman-teman. Profitnya berapa? 8.000. Nah, ini untuk mengira-kira aja, mengira-ngira iklannya teman-teman tuh di angka berapa ininya. Kok ROAS sekian itu aku profitnya berapa ya, kayak gitu. Per produknya berapa ya, kayak gitu kelihatan ya teman-teman ya. Misal teman-teman katakanlah nih target ROAS-nya di angka 7, BEP-nya di angka 2,7. Nah, hasil ROASku katakanlah ternyata di angka ini Mas. Coba mana kita lihat iklannya, coba 1 bulan terakhir kan, dengan 1 bulan terakhir kita katakanlah ternyata di angka 8,2 Mas, 2,1. Itu gimana Mas? Coba misal 7,6, hasilnya 8,21. Nah, artinya teman-teman biaya iklannya per purchase-nya, per produk terjualnya itu 4.629. Profitnya setiap produknya berapa? 9.421. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini cuma untuk mensimulasikan aja sih teman-teman sih, biar lebih enak. Ternyata hasil ROASku sekian, ekspektasi sekian, tapi hasilnya ternyata sekian. Atau ekspektasi 9, ternyata hasilnya 8. Aku dapat profit sekian. Oke lah, masih masuk berarti segini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman lebih mudah dalam hitung ROAS produknya teman-teman ya, gitu. Nah, itu untuk hitung ROAS produk ya teman-teman ya. Terus sebenarnya ketika teman-teman evaluasi iklan, itu kan mesti juga lihat evaluasi performa seluruh iklan ya teman-teman ya. Nah, di sini kan muncul nih 1 bulan terakhir ROAS teman-teman tuh di angka berapa di sini. Nah, ini sebenarnya juga bisa hitung teman-teman. BEP-nya di angka berapa itu tergantung dari profitnya teman-teman. Jadi sekalian di sini aku ajari teman-teman cara hitung ROAS toko itu kayak gimana ya. Misal teman-teman punya omset, katakanlah ini di
bawah kalkulatornya teman-teman bisa hitung juga di sini ya. Omset total toko katakanlah di angka sekian. Misal ini omset totalnya ya teman-teman ya, dari iklannya teman-teman ini ya, misalkan dalam waktu 1 bulan. Nah, misal biaya iklannya teman-teman tuh di angka berapa, coba masukkan sini. Misal katakanlah ya, ini 405 500, misal 405, oke, 405 500 juta. Oke. Biaya iklan totalnya katakanlah 47,1 misal gitu. Nah, biaya operasionalnya teman-teman berapa? Misal biaya operasionalnya teman-teman tuh katakanlah dalam waktu 1 bulan operasional untuk produksi, untuk gaji tim dan lain sebagainya katakanlah 20 juta misal ya. Nah, terus teman-teman juga masukkan net profitnya berapa dalam waktu 1 bulan itu, teman-teman bisa dapat bersihnya berapa. Otomatis teman-teman harus ketat ya dalam masalah hitung-menghitung ya. Masalah finance keuangan harus ketat ya. Misal total net profitnya teman-teman itu di angka 50 juta katakanlah. Nah, ubah di sini aja, ubah 4 ini teman-teman diisi semuanya. Nah, nanti ketemu tuh ya kan? Ketemu nih. Nah, ketemu nih gross profitnya di angka berapa? Ini gross profitnya harusnya gini. Gross profit itu di sum ini, berarti gross profitnya ini teman-teman. Nah, gross profitnya di angka ini ya katakanlah. Wow, ini profitnya gede banget nih. 30% lebih. Nah, gross profitnya di angka sekian. Makanya saya saranin kok bisa di atas 30% ya teman-teman ya. Nah, 30%, nah gross profitnya di angka sekian. Nah, rugi ruasnya BEP-nya di angka berapa? 3,4 ya teman-teman ya. Jadi rugi ruasnya di angka 3,4. Jadi ketika teman-teman tung iklan, katakanlah kalau misal 1 bulan terakhir ruasnya di atas 3,4, artinya teman-teman tuh untung. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cara hitung rugi ruasnya teman-teman, rugi toko itu di angka berapa. Nah, pastikan ruas tokonya teman-teman atau seluruh iklan teman-teman di atas rugi ya teman-teman, jangan sampai di bawah rugi. Kayak gitu. Mungkin itu dari saya ya. Semoga dengan seperti ini teman-teman tuh jadi bisa menghitung lagi ya secara detail produknya itu target ruasnya di angka berapa, BEP ruasnya di angka berapa. Jangan sampai teman-teman itu pasang target ruas di bawah BEP. Nah, untuk itu yang buat marketnya berdarah-darah ya teman-teman, buat iklannya jadi mahal sekarang ini karena banyak banget teman-teman seller itu asal pasang target ROAS yang rendah, ngikutin rekomendasinya Shopee. Nah, gitu. Semoga bermanfaat. Oh iya, sekali lagi teman-teman, kalau dari sini teman-teman sebenarnya bisa ngevaluasi ROAS dari setiap produknya. Nanti ketika teman-teman jalanin iklannya, teman-teman langsung evaluasi aja hasil ROASnya di angka berapa. Selama itu di atas ROAS BEP berarti masih aman ya. Tapi emang susahnya nanti teman-teman tuh harus pindah-pindah satu-satu ya teman-teman ya. Kalau kayak gini kan, misal produk A varian ini ROASnya di angka sekian, BEP-nya oke, berarti berapa ini berapa, kayak gini satu-satu. Kalau teman-teman pengen lebih simpel, teman-teman bisa install aja Auto Ads ya, link ada di bawah. Ini enak banget, teman-teman bisa langsung lihat di sini ya, teman-teman langsung bisa ngatur di sini tokonya apa, promo ekstranya berapa. Teman-teman juga bisa langsung masukin di sini HPP produknya itu di angka berapa. Nah, ini ya teman-teman ya, langsung bisa dilihat di sini HPP berapa, dijual berapa, persentase gross profit berapa, langsung dimasukkan semua di sini, langsung ketemu target ROAS sama break even-nya berapa. Nah, terus juga nanti ketika evaluasi, ketika semua produk udah diinput ya kan, langsung kelihatan di sini di atas target ROAS apa enggak. Kalau bagus gini berarti di atas target, kalau cukup gini berarti di bawah target tapi di atas rugi ya kan. Kalau merah itu berarti rugi. Oh, nggak ada rugi sini gitu. Ini jauh lebih enak ya teman-teman untuk evaluasi, apalagi kalau teman-teman punya toko yang banyak, jauh lebih gampang untuk evaluasi iklannya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang pengen juga ikutan belajar bareng di Telegram bareng saya beserta ribuan member lainnya. Sekarang ada sekitar 6 ribuan member, bisa cek link yang ada di bawah juga. Kalau teman-teman pengen ikutan belajar, kita bahas detail tentang ads yang ada di Shopee ya, iklan jos anti boncos nih ya, Shopee Ad Mastery Ijab, iklan jos anti boncos. Teman-teman juga bisa ikut kelas saya, ada di VIP Telegram. Materinya berupa apa mas? Materi berupa video ya, itu materi dari fundamental, dari riset market sampai evaluasi iklan itu seperti apa caranya, teknis iklan kayak gimana, evaluasi scale up scale down-nya kayak gimana, tak jelaskan di situ semua. Ada videonya lengkap di situ, sama teman-teman bisa tanya jawab di situ bersama saya ya kan. Terus juga setiap Jumat juga kita ada bedah dashboard iklan ya, langsung kita praktek. Setiap teman-teman yang punya masalah kita bisa bedah, kalau teman-teman dapat kesempatan kita bedah biar kita langsung praktek langsung gimana sih cara evaluasi iklan biar kita tuh nggak boncos lagi, gimana sih cara kita scale up iklan kita biar lebih gede lagi omsetnya dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang aku share kali ini. Yang punya hutang semoga hutangnya terlunasi dari bisnisnya, semoga omsetnya semakin gede lagi, bisa 10 kali lipat ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.